Halo, assalamualaikum semuanya. Saya Rumaisya Zahra. Kali ini saya pengen bikin konten YouTube untuk sharing-sharing buku apa yang udah saya pernah baca. Nah, konten kali ini saya namain cerita literasi Rumahi. Jadi untuk pembuka pada konten kali ini, saya akan bahas buku yang baru saya baca kemarin, yaitu buku dari Pulang Pergi dari Terelie. Pulang Pergi dari Terelie. Jadi buku Pulang Pergi dari Terelie ini adalah buku seri ketiga dari buku pertama, yaitu judulnya Pulang, buku kedua judulnya Pergi, buku ketiga yaitu buku Pulang Pergi. Nah, saya udah baca buku pertama, buku kedua juga udah baca. Buku yang baru nih, baru banget kemarin saya tuntasin, yaitu Pulang Pergi. Jadi ini baru Sabtu Minggu kemarin saya selesain karena kebetulan rumah saya kebanjiran, terus mati lampu, nggak ada tuh sinyal internet. Jadinya saya inisiatif untuk baca buku dalam waktu semalam. Lumayan, ternyata kita bisa habis buku Pulang Pergi ini yang jumlah total halamannya sebesar 414 halaman. Nah, sebelum saya mulai cerita tentang buku Pulang Pergi ini, saya bahas dulu ya tentang siapa penerbitnya, kapan ini diterbitin. Jadi ini buku Pulang Pergi karya Terelie itu diterbitkan oleh PT Sabak Grip Nusantara di Depok, Jawa Barat dengan ISBN 9786239554521 dan jumlah halaman 414 halaman. Untuk editornya itu Diana Hayati, desain covernya Resolusi, dan penulisnya tentunya adalah Terelie. Nah, dicetaknya oleh percetakan PT Gramedia Bandung itu. Jadi ini buku yang di konten ini yang akan saya tuntas pertama kali. Jadi buku Pulang Pergi ini, kalau kalian udah pernah baca buku Pulang, di buku Pulang itu cerita seorang anak dari suatu kampung, terus kemudian dia dibawa oleh tauke besar ke wilayahnya tauke besar untuk dididik. Kenapa dia dibawa? Karena dia pernah sempat melawan babi hutan yang besar banget di daerahnya dia. Jadi terus kemudian dia dibawa untuk dididik jadi seorang yang kuat gitu. Nah, di situ di buku Pulang tuh diceritain tentang kisah perjalanannya dia selama hidup bareng tauke besar. Nah, tauke besar itu salah satu seorang shadow ekonomi di dunia. Salah satunya dia di wilayah penguasa Asia Tenggara. Nah, Asia Pasifik. Kalau misalnya buku Pulang Pergi kali ini dia cerita seri ketiga ya. Jadi setelah kepergian tauke besar di seri pertama, di seri Pulang, kemudian di seri ketiga Bujang namanya, tokoh utamanya namanya Bujang. Bujang bukan dijodohkan ya, dia akan bertunangan dengan seorang wanita dari anak penguasa shadow ekonomi. Nah, kenapa Bujang bisa mau menikah dengan Maria? Salah satu tokoh di sini, Maria adalah anak penguasa dari shadow ekonomi di Rusia. Nah, kenapa dia mau dinikahi? Nah, baca silahkan di buku Pergi, buku kedua, ketika dia melawan Master Dragon. Nah, ini di buku ketiga ini tadi dia mau menikah dengan Maria. Ternyata ketika pelaksanaan hari pernikahannya, ternyata ada yang dendam dengan ayah Maria. Ayah Maria itu salah satu penguasa shadow ekonomi di wilayah Rusia. Dia bekerja di bidang senjata gitu. Jadi jual beli senjata berat, nuklir gitu ya, sampai kisah-kisah Chernobyl ada di sini. Pokoknya seru banget. Nah, kenapa suka banget? Saya suka banget bukunya Terelie ini di seri Pulang Pergi dan seri Pulang Pergi. Kalian tuh kayak dibawa masuk ke dalam
latar cerita tersebut gitu. Nah, kalau di buku Pulang Pergi ini kan kebetulan latar ceritanya dia di wilayah Rusia ya. Jadi dari Moskow terus kemudian sampai ke wilayah Ukraina. Nah, itu kayak kita bisa ngebayangin di sana tuh gambarnya kayak apa, kita ada di mana, wilayah di kastil yang tempat latar pernikahannya si Bujang dan Maria itu kayak apa, terus ketika menghadapi musuhnya kayak apa gitu. Itu semuanya kayak bisa kita nikmatin, bisa kita bayangin, kita ada di situ gitu. Jadi makanya buku-buku Terelie itu salah satu buku kesukaan saya gitu. Jadi selain buku Pulang Pergi, Hujan, itu banyak sih sebenarnya koleksi-koleksi dari karya Terelie ini. Nah, kalau misalnya kalian mau, di belakangnya ada tulisan kayak gini nih di buku Pulang Pergi. Ada jodoh yang ditemukan lewat tatapan pertama, ada persahabatan yang diawali lewat sapa hangat. Bagaimana jika takdir bersama ternyata diawali dengan pertarungan mematikan. Lantas semua cerita berkelindan dengan pengejaran demi pengejaran mencari jawaban. Itu buku Pulang Pergi. Jadi di sini selain Bujang dan Maria, ada tokohnya itu Salonga. Salonga itu salah satu pembunuh bayaran yang tinggal di Filipina. Dia pembunuh bayaran yang ahli dengan tembakan. Nah, nanti Salonga ini diajak sama Bujang untuk ngebujuk ayah dari Maria untuk memundurkan pertunangannya gitu, karena Bujang pengen kenalan dulu sama Maria. Nah, Salonga ini diajak ke Rusia. Nah, ketika diajak itu Salonga ngajak anak muridnya dia, anak murid yang berbakat, namanya Junior. Junior ini juga ada kisahnya kenapa dia bisa jadi anak muridnya Salonga. Nanti silahkan baca, beli buku Pulang Pergi karena ini bagus banget. Nah, kemudian ketika di sana dia ketemu sama penasehat ekonomi. Jadi penasehat ekonomi bagi keluarga shadow ekonomi. Nah, itu dipercaya salah satunya oleh keluarga dari Maria ini, ayah dari Maria. Nah, ayah dari Maria ini menyewa dia dan diundang ke pernikahannya, awal pertunangannya Maria dan Bujang ini, karena setelahnya akan membicarakan tentang kekuasaannya ayahnya Maria di wilayah Inggris. Jadi shadow ekonomi itu kayak penguasa dari ekonomi di setiap negara-negara gitu. Tapi dia tidak memunculkan dirinya. Jadi yang muncul di koran-koran, di media-media adalah nama orang lain. Nah, shadow ekonomi itu penguasa di atasnya, yang uangnya mungkin kita nggak bisa ngitung gitu. Jadi kalau ada presiden di suatu negara, nah itu presiden tuh bisa dipilih oleh penguasa shadow ekonomi. Itu yang digambarkan oleh Terelie di buku ini gitu ya. Terus nanti dia ketemu sama tadi penasihat ekonominya namanya Thomas. Nah, Thomas ini kayak berarti kalau dia udah dipercaya oleh bapaknya Maria, oleh penguasa shadow ekonomi, berarti dia hebat banget gitu ya Thomas ini. Ternyata selain dia bisa dalam bidang ekonomi, Thomas ini juga lumayan berbakat di hal-hal kayak bertarung, tinju, karena dia lumayan dididik oleh oma opanya dulu selama dia kecil. Oma opanya ini kayaknya nggak diceritain sih di sini dia kayak apa. Kayaknya mungkin oma opanya juga termasuk ke dalam lingkup keluarga shadow ekonomi mungkin gitu, karena lumayan paham Thomas itu terkait dengan keluarga shadow ekonomi ini gitu. Jadi nanti silahkan teman-teman boleh kalau kepo cari di Gramedia terdekat buku Pulang Pergi. Jadi pulang pergi ya, bukan pulang aja, bukan pergi aja. Nah, nanti ini udah tamat apa belum? Ternyata belum. Itu nanti kalau di sini sih di akhirnya bersambung, berdebah di ujung tanduk. Tapi setahu saya ini kayaknya belum muncul sih. Karena buku Pulang Pergi ini aja baru saya beli di tahun 2020. Gitu ya, di tahun 2020 saya beli. Tapi di sini nggak tulis sih kapan dicetak. Kayaknya emang ini baru keluar juga tahun 2020 akhir kemarin. Nah, ini bisa jadi kalau teman-teman bosan pengen habis baca cerita yang datar-datar aja, mungkin ini bisa jadi pilihan buat teman-teman. Itu teman-teman. Jadi ini buku Pulang Pergi dari Terelie. Ini mungkin konten pertama saya terkait dengan tadi cerita literasi rumah. Jadi cerita literasi rumah ke depan kita akan bahas tentang buku-buku yang sudah saya baca, dan biasanya kan
ini seru nggak ya bukunya gitu ya teman-teman. Kalau nyari di Gramet saya juga kadang-kadang pusing gitu. Nah boleh nonton dulu nih gimana ceritanya, apakah itu seru atau enggak. Nah untuk buku pulang pergi yang tadi saya review ini saya kasih nilai berapa ya, 9 mungkin dari 10 gitu. Jadi 9,5 deh dari 10 karena bagus banget. Jadi susah move on. Saya aja dari buku pulang itu belum move on, dari buku pergi juga belum move on, terus buku pulang pergi masih inget gitu cerita detailnya, dia latarnya di mana itu kayak masih kebayang di benak saya gitu. Jadi semoga teman-teman bisa tertarik dengan membaca. Jadi kenapa ada konten cerita literasi Rumai? Untuk ngajak teman-teman semua untuk baca. Ayo baca, ayo kita pamer apa hasil bacaan kita dengan konten-konten yang insya Allah bermanfaat. Nah kali ini konten cerita Rumai berakhir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.